Inilah sejarah singkat perjuangan Jenderal Sudirman. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe Alila Channel. Terima kasih. Sudirman dilahirkan pada tanggal 24 Januari tahun 1916 di Desa Bodas Karangjati, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Karsit Kartawiraji, seorang mandor tebu pada pabrik gula di Purwokerto. Ibunya bernama Siem, berasal dari Rawalo, Purwokerto. Mereka adalah keluarga petani. Sejak masih bayi, Sudirman telah diangkat sebagai anak oleh R. Cokrosunario, asisten wedana atau camat di Rembang, Distrik Cahyana, Kabupaten Purbalingga, yang kimpoi dengan Bibi Sudirman. Setelah pensiun, keluarga Cokrosunario kemudian menetap di Cilacap. Dalam usia 7 tahun Sudirman memasuki Hollandse Inlandse School atau HIS, setingkat sekolah dasar di Cilacap. Dalam kehidupan yang sederhana, R. Cokrosunario mendidik Sudirman dengan penuh disiplin. Sudirman dididik cara-cara menepati waktu dan belajar menggunakan uang saku sebaik-baiknya. Ia harus bisa membagi waktu antara belajar, bermain, dan mengaji. Sudirman juga dididik dalam hal sopan santun priayi yang tradisional oleh Ibu Cokrosunario. Jenderal Besar Sudirman merupakan pahlawan yang pernah merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan penjajahan. Saat usianya yang masih relatif muda, yaitu saat berumur 31 tahun, sudah menjadi seorang jenderal. Walaupun menderita sakit paru-paru yang parah, ia tetap bergerilya melawan Belanda. Sudirman merupakan salah satu pejuang dan pemimpin teladan bangsa ini. Pribadinya teguh pada prinsip dan keyakinan, selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Ia selalu konsisten dan konsekuen dalam membela kepentingan tanah air, bangsa dan negara. Hal ini boleh dilihat ketika agresi militer dua Belanda. Ia yang dalam keadaan lemah karena sakit tetap bertekad ikut terjun bergerilya walaupun harus ditandu. Dalam keadaan sakit ia memimpin dan memberi semangat pada prajuritnya untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Itulah sebabnya kenapa ia disebutkan merupakan salah satu tokoh besar yang dilahirkan oleh revolusi negeri ini. Kepribadian sang jenderal besar. Perjuangan kita harus didasarkan pada kesucian. Demikian yang disampaikan Pak Dirman dalam pidato pelantikan beliau menjadi Panglima Besar. Prinsip yang mencerminkan sikap jujur, adil, dan dapat dipercaya tersebut beliau pegang teguh dalam setiap tindakan yang beliau ambil. Misalnya saja setelah menandatangani persetujuan gencatan senjata dengan Belanda, Jenderal Sudirman menghormati semua aspek yang telah disetujui kedua belah pihak. Walaupun perjanjian tersebut ternyata banyak merugikan negara Indonesia. Dengan prinsipnya tersebut, beliau juga menenangkan pasukannya untuk mengambil sikap bijaksana. Ternyata, pihak musuhlah yang lebih dulu melanggar gencatan senjata yang telah disepakati. Dengan melaksanakan agresi dua, Jenderal Sudirman sangat mencintai rakyatnya. Kecintaan Pak Dirman pada rakyat telah terbentuk jauh sebelum beliau menjadi pemimpin bangsa. Dengan pengetahuan, tenaga, kemampuan yang dimiliki Sudirman muda yang waktu itu sudah menjadi tokoh masyarakat setempat, berupaya membantu rakyat tidak hanya dalam bidang pendidikan atau mengajar di sekolah rakyat, tapi juga dalam hal kepemimpinan, melalui organisasi pandu yang beliau pimpin, dan ekonomi, melalui kegiatan koperasi yang beliau rintis. Kecintaan pada rakyat terus berlanjut ketika beliau memasuki masa dinas ketentaraan. Jenderal Sudirman sadar bahwa rakyat pada awal berdirinya Republik Indonesia banyak mengalami tekanan baik secara ekonomi, politik, maupun sosial. Beliau juga paham bahwa tentara Republik Indonesia tidak bisa berjuang sendirian untuk membangun bangsa. Untuk itu Pak Dirman dan pasukan berjuang untuk dan bersama rakyat. Perjuangan rakyat yang pada awalnya cenderung terkotak-kotak berdasarkan idealisme dan kedaerahan dihimbau untuk bersatu melawan musuh yang ingin kembali bertahta. Sambil berupaya terus membangun bangsa walaupun dengan sarana yang terbatas. Jenderal Sudirman adalah sosok yang bijak. Seperti layaknya seorang pemimpin besar, Pak Dirman terkenal sebagai sosok pemimpin yang bijak.
baik dalam berkata-kata maupun dalam bertindak. Ketika Presiden Soekarno memerintahkan Jenderal Sudirman dan pasukan untuk mundur sebagai tindak lanjut dari perjanjian Renville, sang jenderal tidak langsung protes. Dengan saksama Jenderal Sudirman memikirkan cara terbaik untuk menjalankan perintah tersebut tanpa mematahkan semangat anak buah yang mungkin saja merasa harga diri mereka terinjak-injak karena harus mundur. Kemudian, sang pemimpin besar memerintahkan anak buahnya dengan kata-kata yang bijak namun tegas untuk hijrah dari garis belakang pasukan Van Mock. Masa hijrah ini digunakan Jenderal Besar Sudirman dan pasukannya untuk membangun strategi dan menyusun kekuatan yang lebih besar. Jenderal Sudirman adalah sosok yang teguh. Keteguhan hati Pak Dirman sudah terlihat sejak masa beliau aktif di Kepanduan. Pada suatu kegiatan kepanduan di padang terbuka di daerah pegunungan, banyak peserta yang menyerah pada hawa dingin dan bergegas pulang. Tidak demikian dengan Sudirman muda yang teguh bertahan di medan yang dingin untuk menyelesaikan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Keteguhan ini juga diperlihatkan beliau pada masa bergerilya. Walaupun kondisi fisik lemah, Jenderal Sudirman tetap teguh mendampingi pasukannya di lapangan untuk menyusun kekuatan mengusir musuh. Keteguhan ini merupakan salah satu kualitas yang membuat berbagai pihak hormat dan percaya kepada pemimpin bangsa yang satu ini. Perjuangan Jenderal Sudirman menunjukkan bahwa prinsip, kecintaan pada rakyat, sikap bijak, dan keteguhan hati yang senantiasa dilandaskan pada niat yang suci merupakan landasan penting dalam bertindak. Kata-kata mutiara dari sang jenderal besar, tentara hanya memiliki kewajiban satu, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya. Sudah cukup kalau tentara teguh memegang kewajiban ini. Lagi pula sebagai tentara, disiplin harus dipegang teguh, tunduk kepada pimpinan atasannya dengan ikhlas mengerjakan kewajibannya. Tunduk kepada perintah pimpinannya itulah yang merupakan kekuatan dari suatu tentara. Bahwa negara Indonesia tidak cukup dipertahankan oleh tentara saja, maka perlu sekali mengadakan kerjasama yang seerat-eratnya dengan golongan serta badan-badan di luar tentara. Tentara tidak boleh menjadi alat suatu golongan atau siapapun juga. Diucapkan di hadapan konferensi TKR dan merupakan amanat pertama kali sejak menjabat sebagai Pangsar TKR Yogyakarta tanggal 1 Januari tahun 1946. Tentara bukan merupakan suatu golongan di luar masyarakat. Bukan suatu kasta, yang berdiri di atas masyarakat. Tentara tidak lain dan tidak lebih dari salah satu bagian masyarakat yang mempunyai kewajiban tertentu. Amanat yang tertuang dalam Maklumat TKR, Yogyakarta 17 Februari 1946. Kami Tentara Republik Indonesia akan timbul dan tenggelam bersama negara. Amanat dalam rangka memperingati setengah tahun kemerdekaan RI. Yogyakarta tanggal 9 April tahun 1946. Jangan sekali-kali di antara tentara kita ada yang menyalahi janji, menjadi pengkhianat nusa, bangsa dan agama. Harus kamu sekalian senantiasa ingat, bahwa tiap-tiap perjuangan tertentu memakan korban. Tetapi kamu sekalian telah bersumpah ikhlas mati untuk membela temanmu yang telah gugur sebagai ratna. Lagi pula untuk membela nusa, bangsa dan agamamu. Sumpah wajib kamu tepati. Sekali berjanji kamu tepati. Percaya kepada kekuatan sendiri. Teruskan perjuangan kamu. Pertahankan rumah dan pekarangan kita sekalian. Tentara kita jangan sekali-kali mengenal sifat dan perbuatan menyerah kepada siapapun juga yang akan menjajah dan menindas kita kembali. Pegang teguh disiplin tentara lahir dan batin jasa pahlawan kita telah tertulis dalam buku sejarah Indonesia. Kamu sekalian sebagai putra Indonesia wajib turut mengisi buku sejarah itu. Amanat dalam rangka peresmian status kedudukan Tri Bagian Udara sejajar dengan Tri lainnya. Yogyakarta tanggal 25 Mei tahun 1946. Sanggup mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia, yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sampai titik darah yang penghabisan. Sanggup taat dan tunduk pada pemerintah negara Republik
yang menjalankan kewajibannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan mempertahankan kemerdekaannya sebulat-bulatnya. Sejengkal tanah pun tidak akan kita serahkan kepada lawan, tetapi akan kita pertahankan habis-habisan meskipun kita tidak gentar akan gertakan lawan itu. Tetapi kita pun harus selalu siap sedia. Amanat di hadapan Presiden Panglima Tertinggi APRI untuk mengikrarkan Sumpah Anggota Pimpinan Tentara, Yogyakarta tanggal 27 Mei tahun 1945. Demikian ulasan singkat tentang sejarah perjuangan Jenderal Sudirman Pahlawan Indonesia. Mohon maaf atas segala keterbatasan kami. Salam hormat kami dari Alila Channel. Terima kasih.